Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Lele Channel. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan satu buah video kelanjutan dari yang pertama, yaitu budidaya ikan lele. Dalam hal ini adalah pemijahan ikan lele. Untuk teman-teman yang baru gabung, silakan subscribe dulu terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Like dan juga komen yang terbaik buat video kali ini. Oke, jadi di dalam video ini kami sedang memberikan eh, ijuk atau kami menggunakan waring. Bisa juga teman-teman kalau yang mau menggunakan paranet bisa juga dijepit pakai bambu dan dibuat seperti ini. Bisa dijepit tengah atau bisa dijepit di pinggir-pinggirnya saja. Jika sudah disusun seperti ini, dalam satu kolam itu diberikan 3 atau 4, sesuaikan dengan ukuran kolamnya saja. Di sini setelah memberikan ijuk, kami menutup lubang airnya. Jadi di dalam kolam kan ada pembuangan air berupa paralon. Nah, kami menutup paralon yang di pintu keluar airnya, supaya ketika nanti di waktu pemijahan eh, ikan lelenya melepas paralon yang ada di pembuangan di dalam kolam, itu airnya tidak habis kalau eh, lubang yang di luarnya ditutup. Kami menggunakan plastik ya teman-teman, bebas mau menggunakan apa saja, yang penting lubang yang untuk pembuangan air itu tertutup. Jadi ketika nanti indukan sudah dimasukkan, itu airnya tetap utuh walaupun paralon yang ada di dalam kolam itu lepas. Baik, di sini setelah selesai menyiapkan kolam, kami langsung saja memilih indukan. Jadi untuk indukan yang bisa dipijahkan itu tidak semuanya bisa ya, harus kita pilih dulu. Untuk ciri-cirinya biasanya itu indukan yang matang atau yang sudah memiliki telur dalam perutnya, itu biasanya ciri-cirinya di dekat alat kelaminnya itu berwarna merah. Itu laki-laki atau perempuan biasanya seperti itu. Yang terutama yang kita lihat itu pada indukan perempuannya ya. Kita lihat dalam perutnya, kita raba, jika sudah terasa ada telurnya, yaitu yang kita pilih. Dan kita lihat di dekat kelaminnya itu ada berwarna merah atau masih biasa gitu. Biasanya beda sih yang sudah matang atau yang belum. Kalian bisa lihat di daerah sekitar situ saja, dan di perutnya bisa kita raba. Nah, ini kami langsung mengambil indukan yang kami sediakan itu, lalu kita taruh di keranjang-keranjang dulu. Nanti kemudian kita sortir. Untuk teman-teman yang ingin memijahkan ikan lele, sebaiknya gunakan ikan lele yang sudah berumur 1 tahun sampai 1,5 tahun. Itu menurut pengalaman kami, ikan lele dengan umur segitu kualitas telurnya bagus dan hasilnya lumayan memuaskan. Untuk beratnya biasanya kami rata-rata sih yang berhasil itu antara 1 kilo sampai 1,5 kilo satu ekor. Itu seperti kondisi ikannya sedang prima-primanya. Tapi kembali lagi biasanya kepuasan masing-masing sih. Untuk kami lebih memuaskan jika ikannya berbobot 1,1 kilo sampai 1,5 kilo satu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang bobotnya 2 kilo 3 kilo, telurnya juga banyak juga gitu. Kembali lagi ke kepuasan masing-masing ya kalau itu teman-teman.
Di sini kami juga memakai ikan lele yang agak besar juga yang kami pilih, karena kami melihat bukan dari bobotnya juga, tapi dari segi kematangannya. Jadi nanti kita pilih mana yang matang, mana yang belum. Nah, ini ada yang gede nih. Biasanya untuk teman-teman yang belum tahu membedakan laki perempuannya, itu biasanya untuk laki-laki relatif lebih panjang daripada yang perempuan. Dengan ukuran yang sama besarnya, biasanya yang laki-laki lebih panjang dan yang perempuan lebih pendek. Oke, ini kami proses penyortiran mana yang matang dan yang belum. Nah, ada yang lompat. Nah, ini kami lihat laki-laki perempuannya dan kondisi yang matang apa yang belumnya. Ini bobot 1,5 kilo sampai 2 kilo ya teman-teman. Pakai umurnya 18 bulan. Nah, usahakan untuk pemijahan itu laki-laki dan perempuannya itu besarnya sepadan ya teman-teman. Jangan perempuannya lebih besar terus laki-lakinya terlalu kecil, takutnya tidak berani melawan yang laki-lakinya. Akhirnya telurnya tidak jadi keluar telurnya, tapi biasanya mutih. Itu tandanya pemijahan kita gagal, karena biasanya pasangannya tidak seimbang besarnya. Usahakan jika teman-teman ingin memijahkan atau menelurkan ikan lele, sebaiknya cari ikan lele yang sepadan pasangannya. Dan di sini kami menggunakan skema 3:2 ya teman-teman. Jadi 2 laki-laki 3 perempuan. Untuk per kolamnya kami di sini hanya memijahkan 2 kolam ya teman-teman. Nanti setelah berhasil memijah, nanti kami pisahkan lagi menjadi 3 atau 4 kolam supaya tidak terlalu padat. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan diskusi di kolom komentar, kami sangat terbuka. Jika ingin ada yang ditambahkan silakan, jika dari kami ada yang kurang, dan jika ada yang ingin bertanya seputaran pemijahan atau budidaya ikan lele, silakan juga komen di komentar, tidak apa-apa, nanti pasti akan kami balas.
baik di sini kami kekurangan indukan lakinya, jadi kami ngambil lagi. Untuk kolam ikannya, kolam indukan itu terserah teman-teman, tidak ada spek khusus untuk kolam indukan. Yang penting indukannya rajin diberi makan dan jangan terlalu kenyang. Kalau dia terlalu kenyang, telurnya banyak yang tidak jadi, tapi malah jadi besar, terlalu besar nantinya. Itu juga kurang bagus untuk pemijahan. Jadi sebaiknya teman-teman untuk indukan sebaiknya tidak terlalu kenyang, tapi harus setiap hari dikasih makan. Bisa juga teman-teman kalau yang dekat dengan sawah, teman-teman carikan keong mas, itu bagus juga untuk indukan supaya telurnya banyak dan banyak yang jadi. Kalau tidak ada, bisa pakai usus ayam, itu yang dari pemotongan ayam, itu juga bisa untuk pakan sementara. Tapi kalau teman-teman mau pakai pelet juga tidak masalah, yang penting jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak. Usahakan makan sedikit saja, yang penting dia makan agar produksi telurnya bagus. Kalau terlalu banyak makanan biasanya nanti dia jadi daging dan malah produksi telurnya tidak terlalu banyak. Kembali lagi saya ingatkan untuk yang baru gabung, terima kasih sudah bergabung, silahkan subscribe. Dan untuk yang sudah gabung, terima kasih untuk dukungannya. Mungkin nanti akan ada part selanjutnya untuk hasilnya teman-teman. Buat yang menunggu hasilnya silakan nanti tunggu video kami berikutnya. Mungkin nanti kami jelaskan secara terpisah yang setelah pemijahan. Mungkin informasi dari kami segini dulu. Mungkin nanti kalau ada tambahan bisa kami sampaikan lewat video selanjutnya. Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.